Tahun 1630-an, seorang pemukim Inggris yang bernama William dan keluarganya mengalami persidangan agama di depan orang-orang sekampungnya. Kindred. Our fathers' houses. For what? We must ask thee to be silent. We are your judges, and not you ours. Dispensation of the Gospels and the kingdom of God. No more. Dishonor the laws of the Commonwealth with your prideful conceit. I cannot be judged by false Christians, save preach Christ's true gospel. Then shall you be banished from this plantation's liberties. I would be glad on it. Then take your leave and trouble us no further. Catherine. Thomasin. William membawa istrinya Catherine, putrinya Thomasin, putranya Caleb dan saudara kembar Mercy dan Jonas, dan mereka harus diusir dari pemukiman Puritan karena William menolak keputusan sidang agama tersebut. Setelah melewati malam-malam yang penuh dengan ketidakpastian, lalu mereka membangun pertanian di dekat hutan besar yang terpencil, dan di sanalah Catherine melahirkan anak kelimanya, Samuel. I confess I've lived in sin, neglectful of my prayer. I've been idle of my work, disobedient to my parents. I have, in secret, played upon thy Sabbath, followed the desires of mine own will, and not the Holy Spirit. Deserve all shame and misery in this life, and everlasting hellfire. But I beg thee, for the sake of thy Son, forgive me. Show me mercy. Show me thy light. William mendidik anak-anak mereka dengan ketat, memegang teguh ajaran agama mereka. Sehingga kesalahan sekecil apapun juga, anak-anak mereka wajib berdoa pengakuan dosa. Suatu hari, saat Thomasin sedang bermain cilukba dengan Samuel di dekat tepi hutan, bayi tersebut tiba-tiba menghilang. Thomasin. Boo! Boo! Where's Sam? Where's Sam? Boo! There you are. There you are. Boo! Sam? Samuel! Thomasin yang panik lalu berlari ke sekitar mencari Samuel, namun nihil. Sin lalu menunjukkan seorang perempuan di antara kegelapan telah mencuri dan membunuh Samuel. Kemudian membalurkan darah bayi malang tidak berdosa itu ke sekujur badannya. William sebagai ayah yang bertanggung jawab atas seluruh keluarganya, memutuskan untuk tidak melakukan pencarian Samuel lagi setelah beberapa waktu pencarian dan tidak menemukan sang buah hati. Sementara itu Catherine yang hancur karena kehilangan itu, selalu menghabiskan hari-harinya dengan menangis dan berdoa. Karena hama merusak tanaman jagung mereka, William memutuskan untuk pergi berburu dengan putranya Caleb untuk bersiap bertahan hidup dengan musim dingin yang akan datang. Caleb, God give you good morrow. 'tis no ease to rise on a grey day.
Thy mother's not slept tonight since. We can search no more, Caleb. If not a wolf, then hunger would have taken him yet. Wilt thou not help thy father? Let's to the wood. Caleb, our harvest cannot last the winter. You and Mother have always forbade us to set foot there. We must catch our food if we cannot grow it. I was conceived in sin. Adam's sin imputed to me, and a corrupt nature dwelling within me. My corrupt nature is empty of grace. Well remembered, Caleb. Very well. Sepanjang perjalanan, Caleb diajar untuk menghafal ajaran-ajaran agama yang mereka percaya. Lalu William membawa Caleb ke hutan, di mana dia menceritakan bahwa dia telah diam-diam membarterkan cangkir perak milik Catherine yang berharga dengan alat berburu. Where are these from? From Indian Tom and Old Slater when last they passed through. What did you trade? Thy mother's silver cup. Speak none of this to mother. She's overwrought already. I'll tell her of the cup when her grief has passed. Let's not speak on this again. Di tengah hutan, mereka bertemu dengan kelinci hitam, namun mereka tidak berhasil menembaknya. Fowler, what is it? Praise be to God. Make haste, Caleb. Finally. Father, it died. To other end. Father? Fowler. Ketika mereka sampai di rumah, si kembar mengejar kambing jantan mereka, Black Phillip, dan William dengan cekatan memasukkan kambing itu ke kandangnya. Catherine menghukum William dan Caleb karena menghilang tanpa berpamitan dan Thomasin karena tidak kompeten mengasuh si kembar. Caleb berbohong bahwa mereka pergi mencari apel, kesukaan ibunya. Sementara sang ayah menyiapkan kayu bakar, Thomasin dikirim untuk mencuci pakaian William di sungai, dan Caleb menyusulnya untuk mengambil air untuk dimasak. Kedua kakak beradik ini tampak akrab, tapi sayang sekali Caleb mulai memperhatikan dada Thomasin. Biasalah, bocil mulai puber. What? What then? Caleb! Stop it. Come hither. What's the matter with thee? What's the matter with thee, eh? I've seen no apple since we went from England. Though I wish for one. Who's there? Tiba-tiba Mercy menyusul mereka, dan bertingkah seolah dia adalah penyihir. Lalu menceritakan bahwa dia melihat penyihir berjubah merah yang menculik Samuel. Kesal dengan omongan Mercy, Thomasin lalu menggoda gadis itu dengan mengatakan bahwa dia adalah seorang penyihir dan memberikan Samuel kepada iblis. Saat makan malam, Catherine menanyai Thomasin tentang hilangnya cangkir itu, dan William tetap diam. Catherine terlihat sangat membenci Thomasin semenjak Samuel menghilang di pangkuannya. Catherine sengaja membuat gadis kecil itu terus-terusan merasa bersalah. Malam itu, anak-anak mendengar orang tua mereka membuat rencana untuk mengirim Thomasin pergi untuk melayani keluarga lain. Mendengarkan hal itu, Caleb pergi ke kandang kuda dan berusaha untuk mencari hewan yang mereka jebak di hutan. Dengan demikian, keluarga mereka tidak akan kelaparan dan Thomasin tidak perlu pergi bekerja di keluarga lain. Thomasin yang memergokinya, memaksanya untuk ikut bersamanya ke hutan. I promise thee, you need not leave to serve the Tilden, nor any family else. I'll be back by midday. Let me along with you. No, Let me along. I cannot. If you don't let me along with you, I'll wake Mother and Father this instant. Well? But we did. We had glass windows in England. We haven't been hither so long, you can forget that.
does not remember Fowler laying on the floor in the sun. And where the sun would shine would he warm himself. Others saw him and he saith, "We will have him for meat. Kate, Kate, we will roast this beast." It was pretty. Di hutan, mereka melihat seekor kelinci hitam yang tempo hari akan ditembak oleh William, yang membuat kudanya panik. Yah, kelinci yang sama. Anjing mereka Fowler mengejar kelinci, dan Caleb mengejar Fowler. Kuda itu melempar Thomasin, membuatnya pingsan, dan kuda itu melarikan diri. Sementara itu hari mulai malam, William dan keluarganya berteriak mencari keberadaan dua anaknya itu. Caleb tersesat dan menemukan tubuh Fowler yang telah dikeluarkan isi perutnya. Dia kemudian menemukan sebuah gubuk tempat penyihir itu, yang menyamar sebagai wanita cantik berjubah merah, muncul dan mencium Caleb. Thomasin! Fowler! Help me and I'll leave my sin, for I repent and now shall be. Oh God, my Lord, I now begin. Oh, help me and I'll leave my sin. None ever shall destroy my faith, nor do one mind what Satan's. Oh, help me and I'll leave. Father! Thomasin! My God. Where is thy brother?